الحمد لله الذي أيد الإسلام في قلوب مختلفة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hadirin jamaah salat Jumat, insyaallah isi syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita memuja dan memuji Allah, Qadhi Rabbul Jalil, empunya alam semesta. Allah menciptakan langit sebagai atap dunia, melukis bumi sebagai lantai dan gunung sebagai pondasinya. Dihamparkan luas dari Sabang sampai Merauke. Laksana sajadah panjang guna kita bersujud kepadanya. Salawat bermahkotakan salam, mari senantiasa kita sanjung sajikan kebangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau umpama cahaya dikala kita dilanda kegelapan. Beliau laksana air dikala kita dilanda kehausan. Beliau adalah petunjuk dikala kita berada di dalam kesesatan. Salawat dan salam pula mari sama-sama kita haturkan kepada sahabat dan al-beliau sekalian yang telah seiring bahu seayun langkah berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga tegaknya kalimatul haqq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persatuan dan kesatuan adalah kunci kehidupan negeri ini. Satu kata dalam bertindak, satu ucapan dalam bicara adalah satu kemutlakan yang harus dimiliki oleh bangsa ini. Indonesia adalah negara yang besar, aneka suku, beda warna, beda ras, ragam bahasa yang kita miliki. Bukan berarti harus beda dalam menyikapi keutuhan negeri ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suku Aceh dengan kalimat kuhabanya, orang Makassar bilang aga kareba, orang Bandung mengatakan kumaha damak. Itu warna bahasa yang semakin menunjukkan kekuasaan Allah terhadap Indonesia yang dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya hadirin, negeri kita tercinta bila tak mawas diri terhadap buminya, rakyatnya, sukunya, maka bukan hal yang impossible untuk melahirkan disintegrasi bangsa serta mudah diganggu oleh bangsa lain. Multikultural akan tergoyah, kebersamaan berubah kepada kezaliman. Beda agama bukan lagi kekuatan, merajut ukhuwah tinggal kenangan. Rasisme muncul ke permukaan, oknum agama menebarkan pemurtadan, pendangkalan akidah, berkedok kemanusiaan. Akhirnya runtuhlah bangsa ini, lenyaplah multikultural Indonesia.
Maka oleh karena itu, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Khatib Al-Faqir pada hari ini mengangkat tema pembicaraan tentang persatuan adalah modal sebagai bentuk multikultural Indonesia. Maka berawal dari firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Innallaha alim khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin jamaah salat Jumat sebangsa setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid ke-13 halaman 262 menjelaskan bahwa ta'arafu dalam ayat tadi diambil dari kata arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan dalam kalimat ini mengandung makna timbal balik. Ta'aruf, ta'arafa, ya ta'arufu, ta'arufan, mengandung makna saling, yaitu saling mengenal. Maka semakin kuat pengenalan satu pihak dengan pihak yang lain, maka akan semakin terbuka peluang untuk bersatu padu dalam memberi manfaat. Asbabun nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Abu Kulaika pada saat terjadinya Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutus Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Lalu Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak menemukan orang azan kecuali si burung gagak hitam ini. Kalimat burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya. Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi dengan penegasan inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia di sisi Allah karena takwanya, bukan karena kulitnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu asbabun nuzulnya, maka turunlah ayat yang dibacakan tadi. Hadirin jamaah salat Jumat isi syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi umat yang saling membina, bukan menghina, mendidik, bukan membidik, mengobati, bukan melukai, menasehati, bukan mencaci maki. Umat yang menghargai perbedaan, bukan memecah belah persatuan. Negeri ini indah karena keberagaman, betul. Bangsa ini indah, bangsa ini berkah karena adanya toleransi antar sesama. Pertiwi ini berkah pula karena ada cinta antara kita. Walaupun berbeda suku di antara kita, walaupun berbeda warna kulit kita, namun kita tetap saling bertoleransi antar sesama. Maka oleh karena itu hadirin, disebabkan oleh problematika tadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi di dalam surah Ali Imran ayat 103, yaitu potongan ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya maka berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran
jilid kedua halaman 292 menjelaskan bahwa wa'tasimu bihablillah ay tamassaku bidinillah. Kemudian ada lanjutan dari ayat tadi, wala tafarraqu ay fadawamu 'alal ijtima'i wala yakum minkum tafarruqa. Konsisten dan istiqomah dalam persahabatan dan persatuan. Islam mengajarkan kita untuk saling bersatu padu. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu. Islam mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam meraih, dalam mewujudkan cita-cita antar sesama. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang menyayat hati kita disebabkan oleh tidak adanya persatuan dan kesatuan. Bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan Israel menyerang Palestina. Kemudian banyak anak-anak yang terlantar. Berhari-hari serangan daripada Israel untuk Palestina membuat ribuan nyawa, membuat ratusan ribu nyawa, membuat jutaan ribu nyawa tak berdosa di Gaza terbunuh. Cincangan tubuh balia di Palestina tak ubahnya seperti daging di saat kurban. Puluhan rumah sakit dibombardir oleh ratusan roket-roket. Percikan darah balita tanpa dosa menghembuskan nafas terakhir di bawah pangkuan sang ibunda. Awan Palestina berwarna merah darah syuhada sambil mendengar pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu senyap dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minuna kal jasadil wahid, idza ishtaka ba'du ishtakat kullu. Orang mukmin itu saling bersaudara. Apabila sebahagiannya sakit, maka yang lain juga ikut menderita. Karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati. Perbedaan jangan sampai berubah menjadi perpecahan. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian khutbah yang dapat Al-Faqir sampaikan pada hari ini. Maka menjadi kesimpulan untuk kita bersama, mari kita rapatkan soft kita, mari kita satukan tekad kita, mari kita satukan visi misi kita untuk menjunjung tinggi kebaikan, untuk menjunjung tinggi pembangunan, baik itu di dalam keluarga kita, bersatu di dalam keluarga kita, bersatu di dalam membangun masjid ini, bersatu dalam membangun bangsa ini, bersatu pula dalam menyebarkan dakwah agama ini. Demikian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Semoga menjadi manfaat, menjadi nasihat untuk khatib sendiri dan menjadi nasihat pula untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والأمانة ونهانا عن المعصية والخيانة والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزم إسرائيليين وفروعهم اهزمهم وانصرنا عليهم آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة